Baik ya, puji Tuhan. Itu selamat datang buat coba Meli. Selamat datang Meli ya. Yesus memberkati. Kita akan membuka Alkitab kita pagi hari ini dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Coba sapa dulu kanan kirinya. Hei, ayo siap dengar firman Tuhan. Biar semuanya terjaga. Kasih dulu senyum yang terbaik sama kanan kirinya. Haleluya. Amin. Tuhan. Jangan tegang-tegang lah ya. Anak Tuhan tuh harus selalu sukacita. Apa karena pengaruh roh begitu kuat pagi ini kan? Haleluya, selamat Tuhan. Beberapa mungkin tidak bisa bersama-sama dengan kita pagi ini. Kita berdoa supaya segera keadaan ini kembali seperti sedia kala ya. Kita bisa kembali lagi bersekutu bersama-sama dengan semua saudara-saudara kita. Kita akan buka sampai mana kita? Matius berapa? Oke, kita akan masuk 18 sampai 22 ya. Matius pasal 18 sampai 22. Sudah ketemu ya? Saya akan bacakan, saudara simak dalam Alkitab saudara masing-masing. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang Yesus yang memulai pelayanannya di daerah Galilea ya. Dan ada satu daerah di pinggir danau yang bernama Kapernaum. Oke. Kapernaum ini Yesus banyak kali melakukan pekerjaannya. Ada banyak mukjizat yang dilakukan oleh Yesus di sini. Dan kita juga belajar bersama minggu lalu bahwa daerah Galilea adalah daerah yang menurut Nabi Yesaya adalah daerah yang gelap. Daerah yang suram secara rohani, dihuni oleh bangsa-bangsa kafir. Karena daerah ini sebetulnya masuk dalam warisan atau milik pusaka dari orang-orang Israel. Namun mereka berbatasan dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga pengaruh yang diberikan oleh tetangga-tetangga mereka membuat mereka berulang kali jatuh, saudara-saudara. Banyak penduduk Galilea bukan Yahudi yang murni, mereka bercampur, melakukan pernikahan campuran. Mereka tidak dianggap sebagai Yahudi yang murni oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem. Terpinggirkan, dianggap sebelah mata. Namun Yesus justru memulai pelayanannya dari daerah ini, saudara-saudara Tuhan. Kenapa? Ini menggambarkan kepada kita bahwa dia datang untuk orang-orang yang berdosa. Dia bukan datang untuk orang-orang yang benar. Berkali-kali Yesus katakan orang sakit yang perlu tabib, bukan orang yang sehat. Orang yang sakit yang perlu tabib, yang perlu dokter orang yang sakit. Orang yang sehat nggak perlu. Itu menandakan bahwa dia datang
Memang untuk orang-orang yang berdosa, untuk orang-orang yang memerlukan. Haleluya, saudara Tuhan. Dan dia datang memang untuk sebuah misi penyelamatan. Pelayanan Yesus di Galilea adalah sebuah indikasi. Perhatikan baik-baik. Sebuah indikasi bahwa kedatangannya ke dalam dunia untuk menyatakan terang itu kepada dunia, supaya manusia tidak terus tinggal di dalam kegelapan. Yesus adalah terang itu. Dunia selama ribuan tahun hidup tinggal di dalam kegelapan itu. Tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tabrak terus, hajar terus. Gak tahu di depan ada tembok, gak tahu di depan ada parit, gak tahu di depan ada halangan. Pokoknya dihajar terus, apa? Gelap. Karena dunia ini penuh dengan kegelapan. Oleh karenanya Yesus datang. Yesus datang sebagai terang. Dan lewat terang inilah memberikan petunjuk kepada kita, jalan kepada kita, supaya siapa yang mengikuti terang itu, ada di dalam terang itu, dia sampai kepada Bapa di surga, saudara. Jadi dia perlu sekali, saudara. Kita hidup dalam kegelapan. Jadi Yesus datang untuk menyatakan terang Allah di dalam dunia ini. Terang inilah yang menuntun orang kepada kebenaran, ke arah keselamatan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 katakan apa? Akulah jalan, kebenaran, dan tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Dialah terang itu, saudara Tuhan. Dialah pemandu jalan itu. Kalau kita mau sampai ke sorga, sampai kepada Bapa, maka kita harus mengikuti terang itu, saudara. Tidak ada jalan lain. Haleluya, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12, di sana juga katakan, akulah terang dunia. Terus baru bisa coba cerna kalimat, akulah terang dunia, kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, saudara. Yesuslah terang itu. Oleh sebab itu, jangan pernah keluar dari terang itu. Kita yang sudah ada, yang sudah tahu, yang sudah mengerti, yang sudah melihat terang itu, tetap ikuti terang itu, saudara, sampai akhir, sampai selesai. Jangan pernah tinggalkan terang atau beralih dari terang itu, karena dialah satu-satunya jalan untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Ada haleluya, saudara? Kemudian dia datang membawa berita. Yesus datang membawa berita. Berita ini merupakan antitesa atau kebalikan dari apa yang dialami oleh dunia ini. Dunia ini mengalami kesukaran, kelemahan, keputusasaan, ketidakberdayaan, sakit, hidup di dalam susah. Beribu-ribu tahun dunia terus-menerus dikuasai oleh kelemahan-kelemahan, saudara. Beban yang berat, menahan sakit, menderita, tertawan. Itu keadaan dunia, saudara. Dan berita yang disampaikan oleh Yesus adalah kebalikan dari semuanya itu. Kebalikan dari berita yang diberikan oleh dunia, yang dialami oleh dunia, yang ada di dunia ini. Berita ini adalah Injil, berita sukacita, berita keselamatan.
Kebalikan dari semua hal yang tadi saya sebutkan. Dia kebalikan dari kesusahan, kebalikan dari kelemahan, kebalikan dari hidup yang lemah, hidup yang suka, hidup yang berbeban berat. Karena Yesus datang untuk memberikan semua kita kelegaan, saudara-saudara. Kebalikan dari itu semua. Itu berita yang dibawa oleh Yesus di dalam Injil. Akulah jalan kebenaran, akulah hidup, akulah terang, akulah pembebas, akulah pembawa keselamatan, akulah yang mengantar engkau sampai kepada Bapa. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Itu semua berita yang disampaikan oleh Injil. Di dalam Injil. Kebalikan dari semua hal itu, saudara. Jadi kita manusia yang susah, yang lemah, yang tidak berdaya, yang berbeban berat, kita perlu Yesus, saudara-saudara. Haleluya. Datang pada Yesus. Datanglah pada Yesus saat kita mengalami hal-hal seperti itu. Jangan terus-menerus keraskan hati kita. Segala sesuatu yang dilakukan, yang dikatakan oleh Yesus selama dia ada di bumi ini, terangkum dalam satu kata, Injil. Semua yang dikerjakan, yang dilakukan, diajarkan oleh Yesus, terangkum dalam satu kata. Apa itu? Injil. Injil adalah kabar sukacita. Ibu susah, ibu sakit, saya punya kabar berita yang baik buat ibu. Saya punya kabar yang menggembirakan buat ibu. Apa itu? Ada Yesus yang akan menanggung kesusahan. Ada Yesus yang akan menanggung deritamu. Ada Yesus yang akan memberikan engkau kesembuhan. Itu berita Injil, saudara-saudara. Kebalikan dari hal-hal yang ditawarkan, yang dilakukan oleh dunia ini kepada kita. Karena dia sangat mengasihi manusia. Yesus sangat mengasihi kita, sangat mencintai kita. Dia mau kita semua diselamatkan. Dia mau kita semua kembali kepada Bapa, kembali kepada kodrat kita, kembali kepada tujuan iman kita pertama kali ketika kita diciptakan, seturut segambar dengan Allah. Oleh karenanya, saudara, kebalikan. Dunia berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Allah, menjauhkan kita dari kasih Allah, karena dunia tidak ingin kita ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Dunia ingin, si jahat ingin kita ada bersama-sama berkumpul di dalam neraka ini. Oleh sebab itu, saudara Tuhan, pagi ini berita datang kepada kita bahwa Injil itu adalah kabar sukacita. Haleluya. Jadi siapapun yang mempelajari, mengikuti dan hidup seturut dengan berita ini, dia akan beroleh keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Namun demikian, Yesus menyadari bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang besar. Proyek jangka panjang, saudara-saudara. Bukan proyek sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dia sudah menyusun segala rencana dengan matang, karena dia adalah perencana yang besar, perancang terbaik. Ayub pasal 42 ayat yang kedua sana katakan apa? Aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia membuat rencana begitu detail, saudara, begitu rapi, step by step. Jadi tidak akan gagal, saudara. Beda sama kita ya. Kalau kita kan suka serampangan kalau buat rencana, suka hitungannya suka nggak matang ya. Tetapi Tuhan yang kita sembah itu, dia merencanakan semuanya dengan begitu detail, dengan begitu rapi. Ayub sendiri mengakui itu, engkau tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Jadi karena dia menyadari hal itu, dia susun dengan baik langkah-langkah demi langkah, termasuk memilih para murid-murid, saudara-saudara, yang akan mendampingi dirinya dalam pelayanannya, mengikuti dia, menyaksikan dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dilakukan, apa yang diajarkan, supaya kelak lewat ke-12 orang ini, terkecuali Yudas ya nanti, karena Yudas tereliminasi dia.
kelak berita tentang segala sesuatu yang dilakukan oleh Yesus ini akan sampai kepada seluruh penjuru dunia. Jadi Yesus sudah berpikir jangka panjang bahwa ini pekerjaan yang besar, saudara Tuhan. Dia juga sudah tahu kalau dia punya tugas, dia punya misinya, dia ada di dalam dunia ini tidak lama. Alkitab mencatat hanya 3,5 tahun dia ada di dunia ini, ada di bumi ini, dalam pelayanannya ya. Setelah itu dia terangkat ke surga. Bagaimana nanti setelah aku pergi? Bagaimana setelah aku kembali kepada Bapa? Maka dia sudah memilih 12 orang ini, kecuali Yudas tadi. Nanti akan digantikan oleh Matias dan Paulus ya. Maka dia persiapkan, dia pilih orang-orang, saudara Tuhan, supaya setelah Yesus pergi, ada orang-orang yang akan meneruskan pekerjaannya, meneruskan misinya, melanjutkan tongkat estafet ini sampai kepada kesudahan zaman. Mereka akan menjadi saksi dari segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Menurut hukum Taurat, sebuah kebenaran perkara itu, kebenaran sebuah perkara baru diakui sah, benar, jika dia memiliki 2 atau 3 saksi. Nah, ini ada 11 orang saksi. Kalau kita lihat-lihat, memang banyak orang-orang menyaksikan ketika Yesus melakukan mukjizat, bukan? Berapa orang yang menyaksikan waktu dia memberikan makan 5.000 orang dan 4.000 orang? Betul? Berapa orang yang menyaksikan dia ketika ada seorang yang lumpuh turun dari loteng, membuka atap di loteng, kemudian turun disembuhkan? Berapa banyak itu yang menyaksikan? Banyak, bukan? Tetapi siapa yang menyaksikan ketika Yesus berjalan di atas air? Murid-murid, betul? Siapa yang mempelajari ajaran-ajaran Yesus secara detail? Murid-murid. Orang-orang secara umum hanya mengikuti pelajaran Yesus saat Yesus mengajar itu. Tetapi mereka setiap hari bersama-sama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, kemana-mana dengan Yesus, saudara Tuhan. Jadi mereka lah yang paling berkompeten, memiliki kompetensi untuk menjadi saksi itu. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus. Dan pada puncaknya, mereka akan berperilaku sama seperti Yesus. Haleluya, saudara. Dalam perikop yang singkat ini, diceritakan bahwa Yesus sedang menyusuri danau Galilea. Kemudian dia melihat 2 orang yang bernama Simon yang disebut Petrus dan juga saudaranya Andreas. Jadi ini saudaraan ya, berdua nih saudaraan. Kayak Jonathan sama Nando. Nanti kalau si Jonathan dipanggil jadi murid, si Nando juga diajak sama Jonathan. Kamu juga harus jadi murid juga, sama seperti aku, gitu ya. Karena aku telah menemukan Mesias gitu kan. Cerita lengkapnya dapat saudara lihat dalam Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima. Jadi Simon sama Andreas itu saudara, abang adik dia. Nah, dari laporan Injil Lukas lebih lengkap, saudara-saudara Tuhan. Satu ketika Yesus sedang mengajar di sebuah danau di Galilea, di sebuah pinggir danau ya. Kemudian dia meminjam perahunya Petrus. Petrus, tolong kamu sedikit ke tengah itu dari pantai, bawa perahumu sedikit ke tengah, aku mau mengajar situ. Kemudian dia pinjam, bukan sewa ya. Dia pinjam perahunya Petrus. Kemudian dia mulai berkhotbah di situ. Dia mulai mengajar orang-orang di situ. Nah, ketika selesai mengajar, dia mengajak Simon, Petrus dan Andreas untuk ke tengah danau.
Ayo tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, kata Yesus. Kemudian Simon dan Andreas berkata, Tuhan, Guru, sudah semalaman kami menjala ikan, sudah semalaman kami berusaha cari ikan, tapi nggak ada yang dapat satupun. Tetapi karena Engkau yang menyuruh, oke, saya mau kerjakan itu. Ketika mereka tebarkan jala itu, saudara-saudara Tuhan, apa yang terjadi? Kedua perahu, berarti nggak baik? Satu perahu, kemudian dia panggil lagi temannya, woi tolong bantu, penuh saudara Tuhan dengan ikan-ikan. Dari situ Simon merasa dirinya kayak melihat sesuatu yang dahsyat gitu ya. Dia merasa diri, baru kali ini saya disentuh, dijamah oleh Tuhan. Saya ini orang yang berdosa, saya ini orang yang gak layak, tetapi Tuhan mau datang buat saya. Tuhan mau nyatakan kuasanya buat saya. Sehingga dikatakan, aku ini orang yang gak layak. Tuhan baca itu betul ya, ada di Lukas itu. Tuhan, siapakah aku ini? Aku ini orang yang gak layak. Saudara Tuhan, karena selama ini dia nggak pernah ingat Tuhan. Si Petrus mungkin ya, kerja terus dia jala ikan terus. Ternyata Tuhan perhatikan dia, saudara. Tuhan sayang sama Petrus. Tebarkan jalamu. Begitu jalannya penuh dengan ikan, dia terkejut. Tuhan ternyata bukan cuma cerita doang Tuhan itu. Saya mengalami Tuhan. Saat itulah Petrus diajak. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada sebuah pekerjaan yang besar, yang lebih besar dari sekedar menjala ikan, Petrus. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Mungkin pada saat itu Petrus belum ngeh, dia belum ngerti, belum paham. Saudara Tuhan, para murid dalam keadaan punya pekerjaan ketika mereka dipanggil, saudara. Bukan pengangguran, bukan orang yang gak punya pekerjaan. Mereka punya pekerjaan. Tetapi ketika mereka melihat cintanya Tuhan dalam hidup mereka, mereka mau mengorbankan pekerjaan mereka. Mereka mau meninggalkan pekerjaan mereka karena mereka disentuh oleh Tuhan. Saya tidak mengajak saudara untuk meninggalkan pekerjaan saudara kemudian secara full time lain, tidak. Ini artinya adalah bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pelayanan itu, tugas pelayanan itu tidak menjadi beban buat kita, saudara Tuhan. Tidak, pekerjaan kita bukan sebuah alasan untuk kita menolak panggilan Tuhan itu, panggilan pelayanan itu. Oleh sebab itu kita harus ikut dia ketika dia panggil, ketika dia tugaskan kita. Jangan ada bantahan. Mereka segera, atau Matius mencatat, Matius pasal 15, maka mereka segera meninggalkan perahu itu dan mengikut Yesus. Haleluya. Apa aplikasi yang dapat kita dapatkan pada pagi hari ini? Apa aplikasi yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan ini? Yang pertama adalah bahwa pekerjaan Tuhan memerlukan kerjasama, teamwork. Karena ini adalah pekerjaan yang besar sebenarnya Tuhan. Tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang untuk pribadi. Mungkin sepintar, sehebat, semahir, sepenuh apapun talenta yang dimiliki oleh seorang pendeta hamba Tuhan, tidak akan mampu menjalankan pekerjaan Tuhan ini sendirian. Dia perlu para penolong-penolong. Dia perlu tim untuk memajukan pekerjaan Tuhan ini. Karena ini pekerjaan yang besar, pekerjaan yang luar biasa, proyek jangka panjang. Oleh sebab itu, saudara, pahami itu baik-baik. Dan kita semua yang sudah dengar firman Tuhan pagi ini, mari libatkan diri kita.
Mari ikut terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara mungkin tidak bisa melayani di mimbar. Ada begitu banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, saudara Tuhan. Libatkan diri saudara. Tuhan, saya mau jadi pendoa bagi gereja ini. Tuhan, saya mau jadi penopang bagi gereja ini. Tuhan, saya mau menjadi pekabar-pekabar Injil bagi gereja ini. Banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, saudara Tuhan. Dan itu merupakan sebuah pekerjaan tim. Dikerjakan bersama-sama. Jadi jangan sampai kita punya talenta, apalagi perhatikan baik-baik, saudara-saudara punya talenta, punya karunia, tapi saudara tidak manfaatkan itu bagi kemuliaan Tuhan. Be careful, hati-hati. Suatu waktu kita akan dituntut oleh Tuhan. Apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu lakukan. Pagi ini Tuhan sayang sama kita, dan Dia bawakan berita ini bagi kita. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang tim, pekerjaan bersama-sama. Mari kita sama-sama. Jadi jangan mulai hari ini, mulai detik ini, jauhkan pikiran bahwa itu pekerjaan si Agian. No, jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Oh, itu pekerjaannya si A, si B, si C. Tidak. Ini adalah pekerjaan Tuhan, yang mana bukan satu orang yang memilikinya, bukan manusia yang memilikinya. Siapapun pendeta, gembala yang dipercayakan menggembalakan jemaat adalah wakil dari Tuhan. Wakil aja. Bukan dia pemiliknya. Dia cuma dititipin, disuruh kerjakan sebuah lahan. Karena yang punya lahan itu adalah Tuhan sendiri. Itu aplikasi pertama yang kita dapat. Bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan tim. Kita harus bekerja bersama. Harus mau saling menanggung kita. Saling tolong menolong. Ketika kita selesai beribadah pun, ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan di tempat ini. Bukan hanya selalu di mimbar. No. Oleh sebab itu saudara, apa yang saudara bisa kerjakan untuk Tuhan. Yang kedua, yang bisa kita terapkan atau kita dapatkan dari pelajaran pagi hari ini adalah untuk dapat mengenal Tuhan. Untuk dapat mengenal Tuhan, kita harus terus ada di dekat Dia. Itu yang kedua. Kalau saudara cuma lihat Tuhan dari jauh, nanti sama dengan orang-orang Kapernaum itu. Dia cuma tahu Tuhan sebagai pembuat mukjizat. Aku lagi sakit, aku lagi susah, aku lagi nganggur. Aku berseru kepada Tuhan Yesus, tolong kasih saya pekerjaan. Tuhan Yesus, tolong kasih saya kesembuhan. Tuhan Yesus, tolong kasih saya berkat hari ini. Hanya sebatas itu saja. Inilah orang-orang Kapernaum. Tapi ketika mereka diajak untuk masuk lebih dalam, mereka menolak. Oleh karenanya Yesus mengutuk Kapernaum. Berkali-kali mereka mendapatkan mukjizat, toh mereka tidak percaya sama Tuhan. Jadi tidak ada jalan lain. Kalau kita mau kenal Tuhan, jangan lihat Tuhan dari jauh. Saya mau jemaat biasa aja. No, tidak ada istilah jemaat biasa semua. Semua harus terlibat. Semua harus semakin dekat, semakin kenal dengan Tuhan. Hari ke hari semakin intens dengan Tuhan. Saudara sudah setia hari Minggu, tambah lagi saudara dengan Tuhan. Saudara sudah setia berdoa pagi, tambah lagi dengan baca Alkitab. Saudara sudah setia baca Alkitab pagi hari, tambah lagi sore hari. Mau tidur baca terus menerus, bertambah. Sebab hanya dengan dekat dengan Tuhan, setiap hari bersama-sama dengan Tuhan, belajar seperti para murid-murid ini, kita baru bisa kenal Tuhan dengan baik, saudara Tuhan. Tanpa itu kita tidak bisa kenal dengan Tuhan. Kita hanya anggap Tuhan itu sebagai pembantu kita. God, pagi ini aku mau kerja, tolong lindungi ban motorku khususnya, sudah botak ini. God, hari ini aku mau ketemu klien, tolong supaya goal. God,
Hari ini aku mau melamar kerjaan, tolong lidah bibirku supaya interviewku lancar. Tuhan, seringkali kita jadikan Tuhan itu pembantu, saudara-saudara. Kita suruh Tuhan seenak udel kita, tanpa kita mau tahu dia lebih jauh lagi, tanpa kita mau tahu dia lebih dalam lagi. Haleluya, saudara Tuhan. Dia sangat-sangat ingin kita mengenal dia semakin dalam hari ke hari, saudara Tuhan. Bukan hanya kita jadikan dia sebagai pemenuh hasrat kita, pemenuh kebutuhan kita. Ada haleluya, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga, untuk dapat mengenal Tuhan dengan baik, maka kita harus menjadi murid. Ya, dengar baik-baik. Mungkin hari ini saudara masih masuk kiri keluar kanan, tapi dengar baik-baik ini. Saya yakin ini akan bertumbuh satu waktu, ya. Cepat atau lambat firman ini akan bertumbuh. Saudara kita harus jadi murid untuk mengenal Tuhan dengan baik, saudara Tuhan. Yesus memulai dengan 12 murid. Kemudian 12 murid ini mempunyai murid lagi. Ini adalah sistem yang diajarkan oleh Alkitab. Diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian menjadi perintah. Dalam Amanat Agung Matius 28 ayat 19 dan 20 sana katakan apa? Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Jadi penting, saudara Tuhan. Oleh sebab itu, tugas saya adalah sebenarnya memuridkan. Sebelum saya mati, saya harus punya murid dulu. Saya harus punya murid. Dan kelak saya akan menekankan kepada murid-murid itu supaya mereka juga punya murid lagi nanti. Haleluya, 6 orang ini diakonos ini. Siapa murid kita? Ibu Yohana sudah punya murid. Bapak Anton? Jonathan sudah punya murid? Segera harus punya murid, saudara. Bagaimana yang lain? Karena ini perintah kita. Tidak bisa tidak, kita semua harus menjadi murid dan memuridkan lagi, saudara Tuhan. Ini perintah Tuhan. Jadi kalau kita sampai menjadi berpikir bahwa saya jemaat biasa, salah besar, saudara Tuhan. Tidak ada istilah hamba Tuhan, pendeta, gembala, penginjil di hadapan Tuhan. Tidak ada. Siapa yang melakukan kehendak Bapa, dialah yang disayang oleh Bapa. Pemuridan ini sangat penting. Jika gereja kita, GPD manain, ingin berkembang, maju dan besar, saya menantikan pemuridan demi pemuridan terjadi. Jonathan memuridkan Febri memuridkan siapa lagi nanti, terus begitu. Tongkat estafet ini tidak boleh berhenti, saudara. Terus dilanjutkan, ya. Matinya seseorang di dalam Tuhan, Bapak Gembala almarhum, tidak akan menghentikan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, karena dia sudah mengalirkan tongkat estafet itu, dan terus menerus sampai Tuhan Yesus datang. Karena ini adalah sistem yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Oleh itu, saudara Tuhan, mulai hari ini jangan berpikir sederhana selalu dalam Tuhan, tetapi mari kita mulai meningkat lagi. Tuhan, sebelum saya mati, saya ingin menjadi seorang yang memuridkan orang lain, mengajarkan segala yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-murid. Haleluya, saudara Tuhan. Amin. Kita sampai kepada kesimpulan pada pagi hari ini. Yesus tahu bahwa pekerjaan dari Bapa adalah sebuah pekerjaan yang besar, saudara Tuhan. Dia sadar itu. Pekerjaan yang mulia, yang tidak bisa dikerjakan sendirian. Oleh karenanya dia memilih para murid-murid ini agar kelak murid-murid ini melanjutkan tugas pekerjaan ini, saudara. Begitu terus selanjutnya.
Yesus kepada murid-murid, murid-murid punya murid lagi, murid-murid punya murid lagi, terus murid sampai saudara dan saya. Saudara dan saya adalah hasil dari pemuritan. Tanpa pemuritan tidak akan ada jiwa-jiwa yang terus bertambah-tambah. Kenapa? Hanya muridlah yang mengerti apa yang diajarkan dan diperintahkan oleh Yesus. Murid-murid pasti akan meneruskan ajaran itu kepada murid yang lain lagi. Dan itu akan terus berkesinambungan sampai akhir zaman. Mereka memberitakan dan mengajarkan segala sesuatu yang telah mereka terima, mereka lihat dari Yesus, dan juga memuridkan orang lain. Menyerahkan lagi tongkat estafet ini kepada murid selanjutnya. Terus dari abad pertama sampai abad yang ke-21 ini, tongkat estafet itu tidak pernah berhenti. Kali ini, hari ini, zaman ini, giliran saya. Sebelum saya mati, saya harus menyelesaikan tugas pekerjaan saya, saudara-saudara, untuk dapat memuridkan. Oleh sebab itu saya sedang gencar itu untuk memuridkan yang 6 orang ini, karena saya punya planning. Jadi perhatikan baik-baik, itu bukan sekedar supaya mereka bisa melayani pimpin pujian, bawa firman Tuhan hari Selasa. Oh, nonsen itu pekerjaan yang kecil itu, saudara. Bukan itu tujuan utama pekerjaannya, bukan itu. Tetapi mereka akan memuridkan orang lain lagi, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Memang akan banyak hambatan yang kita alami. Akan banyak rintangan yang akan kita alami. Yesus sudah tahu itu. Namun dia sudah mempersiapkan penolong bagi kita sekalian. Dan di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 bagian yang terakhir katakan apa? Ayo sama-sama kita baca itu. Matius 28 bagian yang terakhir, ayat 20 bagian yang terakhir. Kita sama-sama baca itu ayat. Sudah ketemu semua? Amin. 3, 2, 1. Ketahuilah aku belum sama-sama, belum kompak. 1, ulang ya. Semua keluar suaranya. 1, 2, 3. Dan ketahuilah aku senantiasa sampai pada akhir zaman. Ini janji Tuhan bagi kita semua. Di depan kita ada banyak rintangan.